Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa dari jalanan saya akan berbagi pola berpikir dengan sahabat-sahabat sekalian. Karena sahabat-sahabat sekalian, kebaikan itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari apa yang kita lakukan secara tangible terlihat di muka bumi ini, tapi sesungguhnya Allah akan menilai apa yang kita lakukan itu sangat tergantung apa yang ada dalam pikiran kita atau apa yang menjadi niat kita, sahabat-sahabat sekalian. Jadi niat itu ya paling dalam itu di dalam pikiran dan hati kita gitu. Nah, pikiran kita nanti akan didorong menjadi kecenderungan oleh hati kita. Jadi hati itu hanya seperti pendorong. Apa yang mau kita lakukan, itulah hati yang akan mendorongnya untuk melakukan. Nah, jadi ya niat itu juga ada dalam hati, tapi bisa kita ketahui niat hati itu sangat tergantung pada cara pola berpikir kita, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ini berpikir itu, sahabat-sahabat sekalian, akan berkaitan dengan hati begitu. Nah, maka dari itu cara berpikir itu harus benar, harus berdasar, harus ada petunjuknya, karena apa yang kita pikirkan itulah kecenderungan hati kita gitu. Nah, jadi kalau berbicara pikiran, sahabat-sahabat sekalian, ya tidak saya terlalu berbicara kepada otak gitu ya, kepada akal. Jadi seperti yang orang sangkakan kalau saya berbicara tentang logika, wah ini orang rasional, orang-orang yang terlalu mengandalkan akal. Ya itu prasangka orang-orang yang tidak belajar, sahabat-sahabat sekalian. Ya atau itu persepsi yang terlalu cepat diambil kesimpulannya. Jadi ya kalau mau tahu ya harus diskusi, sahabat-sahabat sekalian, jangan langsung berprasangka seperti itu ya. Jadi pada siapapun. Jadi kalau kita memahami pola pikir seseorang, kita tidak bisa menghakimi dari apa yang orang sampaikan. Nah, karena yang orang sampaikan itu kan tidak seluruhnya disampaikan, tapi hanya pada poin tertentu saja. Nah, kalau Anda punya persepsi dan ingin pemahaman lebih mendalam bagaimana cara berpikir orang itu, ya harus diskusi, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ya maka dari itu musyawarah mufakat itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Nah, kenapa diperintahkan? Karena di dalam musyawarah mufakat itu ada proses komunikasi dan diskusi. Nah, jadi kita tidak akan terlalu cepat menghakimi orang, tidak akan terlalu cepat menjudgment orang gitu ya. Sehingga apa itu kalau terjadi diskusi, komunikasi itu bahkan akan saling menambah pengetahuan dan semakin saling memahami, sehingga ya kehidupan damai itu akan tercipta. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya terusik oleh kasus-kasus yang terjadi sekarang di media televisi atau di media sosial ya, selalu membuat pro kontra gitu. Seperti kasus dibebaskannya artis yang dulunya pernah dalam kasus yang amoral gitu. Nah, ini kan menjadi kontroversi. Di satu sisi bahwa itu ya faktanya seperti itu terjadi. Di satu sisi kita juga merasa khawatir bahwa akibat dari sambutan yang meriah kepada pelaku dan pembebasan seorang artis itu menjadi satu persepsi bahwa ngefeknya ke apa yang dilakukannya menjadi satu hal yang lumrah atau biasa gitu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini saya akan menyoroti dari satu sudut pandang begitu ya. Ada istilah
ngepen gitu ya, kalau bahasa anak-anak muda itu kan ngepen sama artis di dalam negeri, atau ngepen sama artis di luar negeri, atau ngepen kepada pemain sepak bola, atau ngepen ke ustadz ini, ngepen ke ustadz itu, ngepen ke presiden, ngepen ke gubernur, sebagainya. Pokoknya mah istilah ngepen ini saya akan mencoba mengoreknya dari sudut pandang ilmu tauhid, tentunya ilmu berpikir gitu ya. Nah, sebenarnya ilmu berpikir itu kuncinya kepada ketauhidan gitu ya. Jadi nah ini sahabat-sahabat sekalian, jangan berprasangka buruk dulu. Jadi kalau saya menjelaskan tentang berpikir, berarti saya anak orang yang sangat mengandalkan rasio gitu. Ya memang seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Tapi begini, rasional itu atau akal itu kan sebagai saya adalah alat gitu. Otak itu kan benda ya. Nah, benda itu di dalamnya ada cara kerja gitu. Nah jadi akal itu bagi saya adalah cara kerja dari sebuah alat gitu. Nah misalnya begini, mesin itu kan mengolah gitu ya. Mesin itu kan penggerak. Misalkan kalau mesin itu penggerak, ya dia menjadi penggerak saja gitu ya. Kayak contoh yang istilahnya inilah karburator lah di dalam kendaraan itu. Karburator itu kan benda. Nah benda itu di dalam karburator itu dia punya sistem cara kerjanya. Nah karburator itu bisa bekerja kalau ada bensin gitu. Kalau nggak ada bensin ya karburator nggak bisa bekerja gitu. Nah ini juga akal, otak itu di dalam adalah bagian daripada akal gitu. Akal itu menurut saya adalah cara kerja sebuah benda, yaitu cara kerja otak, berakal. Otaknya punya akal atau tidak gitu. Nah itu analoginya seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau otak itu cara kerjanya ya menggunakan akal itu. Nah akal ini bisa bekerja kalau tadi karburator bisa bekerja pakai bensin, tapi kalau otak, akal itu bisa bekerja, dia bisa berfungsi, dia bisa menghasilkan sesuatu. Apa bahan bakarnya? Nah ini yang jarang dipermasalahkan, yang jarang diketahui oleh orang, sehingga kadang-kadang kita ada yang membenci akal, ada yang menghujat akal, ada yang memprasangka akal. Jadi akal penyebab keburukan, akal penyebab penyimpangan, akal penyebab kemusyrikan, akal penyebab ateis. Sahabat-sahabat sekalian, please deh, coba kita akhiri cara-cara berpikir seperti itu. Kita belajar di dalam biologi, kita belajar ada organ tubuh manusia. Manusia itu ada organnya dari mulai kepala, tangan, kaki, jantung, paru-paru, kemudian ada otak. Masing-masing organ itu punya fungsi-fungsinya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau memang kita menghujat akal, memprasangkai akal, menghina akal, lalu melecehkan, memprasangka, mengkafir-kafirkan orang yang menggunakan akal, lah yang ngomong begitu punya akal atau tidak, punya otak atau tidak, sahabat-sahabat sekalian. Saudara mengkafirkan orang yang menggunakan akal, itu kan saudara juga pakai akal. Saudara melarang berlogika kepada orang, di situ juga berlogika, karena logika itu ada di kepala orang. Saya kira anjing juga berlogika, itu kucing berlogika. Coba anda lihat kucing. Kalau kita suruh duduk dengan menggerakkan tangan, dengan perintah dari isyarat, itu kucing juga duduk. Terus kalau kucing kita kagetin, dia juga kaget. Kucing aja punya logika.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita harus open minded gitu. Jangan terlalu strict kepada keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang dasarnya itu hanya sebuah tafsir dari satu keterangan. Kita harus memverifikasi lagi sekarang itu sahabat-sahabat sekalian. Jangan kita merasa yakin itulah kebenaran akhir, tapi kebenaran akhir itu kita pegang bukan dari sumber yang kita yakini, yaitu kitab suci Al-Quran. Kita tidak tahu, hanya kata orang aja. Sekalipun kata ulama, kata pemikir itu kata orang, kalau kita belum sampai kepada ayat mana yang dijelaskan. Dan seperti saya jelaskan, beriman itu bukan kepada orang, tapi beriman itu kepada sebagaimana Allah perintahkan, yaitu kepada kitab salah satunya. Kitab itu ya Al-Quran kita. Dan kalaupun kita beriman kepada Nabi, itu bukan kepada orangnya, tapi kepada kerasulannya, karena sudah berdasarkan keterangan dari Al-Quran. Itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini kaitannya dengan fan. Fan itu sama dengan kultus individu, sahabat-sahabat sekalian. Dan kultus individu itu di dalam agama sangat dilarang, ajaran agama. Kenapa? Karena kultus individu itu, ngefan itu sama dengan menuhankan kepada orang tersebut. Seperti kata kawan saya, bahwa ngefan itu adalah dia hanya mempersepsi kebaikan dari seseorang, persepsinya dari satu kebaikan, dan menutup semua dimensi sudut pandang dari keburukan orang itu. Itu kan ngefan. Ngefan itu kan ya kalau suka sama orang, dia nggak peduli apa yang dilakukan orang, baik atau buruk, pokoknya saya suka sama dia. Jadi ngefan itu sama dengan bahasa gaulnya kultus individu, sahabat-sahabat sekalian. Dan ini berbahaya. Makanya kenapa kalau ada orang-orang yang berperilaku buruk, misalnya di penjara, dia seorang pemusik, dia seorang artis di penjara, lalu setelah bebas, dia itu disambut, dipuja-puja oleh orang. Nah, karena dia ngefan. Nah, ngefan itu kultus individu. Nah, kultus individu itu dia nggak peduli kepada apa yang dilakukan orang. Yang penting saya suka sama dia. Ini dilarang nih. Nah, cuman kalau kita ubah dengan bahasa ngefan gitu ya, jadi kultus individu itu kan jadi tidak ada seolah-olah. Padahal ngefan itu ya kultus individu itu. Makanya menurut saya yang namanya ngefan kepada siapapun itu tidak direkomendasikan. Ngefan sama ustadz, ngefan sama kiai, ngefan sama siapapun tidak direkomendasikan. Karena kalau ngefan itu akan membabi buta. Apalagi kalau ngefan kepada sudah diiming-imingi agama, itu akan membabi buta. Ya, tidak ada satu yang harus kita jadikan patokan, itu adalah kitab suci Al-Quran, dan ngefannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngefan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala udah top, karena Allah pemilik segala kebaikan. Dipersepsi dalam satu sudut pandang pun, itulah Allah. Tapi kalau manusia dipersepsi dari sudut pandang saja, bukan manusia itu. Karena manusia itu multi persepsi, tapi persepsi itu yang diberikan kepada orang itu bukan sumber dari kebenaran. Nah, kalau kita mempersepsi Allah dari berbagai sudut pandang, Allah itu sumber kebenarannya, maka dari sudut pandang manapun Allah akan terlihat benar. Tapi kalau manusia bukan pemilik kebenaran, maka kalau manusia diberi persepsi oleh satu sudut pandang, maka kemungkinan manusia akan salah.
akan salah karena manusia melihat satu sudut pandang yang dimana dia itu tempatnya salah. Oke. Ini sangat berisiko sahabat-sahabat sekalian. Ngepen itu saya kira anak-anak muda perlu paham. Tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan untuk ngefans sama orang ini, orang itu dalam bidang apapun, karena itu akan menutup diri kita untuk belajar, untuk open minded, terbuka bahwa itu manusia dan dia punya sisi buruk dan dia harus diperlakukan secara wajar sebagai manusia sebagaimana kita. Itu loh sahabat-sahabat sekalian. Jadi kenapa fenomena-fenomena ini terjadi di masyarakat? Ada orang yang melakukan keburukan malah dipuja-puja, ada orang yang melakukan kegiatan tidak bermoral lalu dibela-bela dan saling ejek, saling hina dan sebagainya. Sebetulnya kita sudah masuk lingkaran setan di situ. Orang yang membela tidak lebih baik, orang yang menghina tidak lebih baik, orang yang dibela pun tidak lebih baik, sahabat-sahabat sekalian. Nah, agama mengajarkan bahwa kita harus selalu mawas diri, harus selalu sadar bahwa apapun yang dilakukan orang, yang harus kita perhatikan itu adalah perilaku kita, akhlak kita, cara persepsi kita, cara pandang kita, cara berpikir kita, cara berperilaku kita, cara berbicara kita. Itu yang harus diperhatikan. Nah, saya di sini hanya ingin menyampaikan sahabat-sahabat sekalian dari sudut pandang ilmu berpikir, gitu ya. Oke. Dari sudut pandang ilmu berpikir, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ngefan itu menjadi tidak recommended. Karena apa? Ngefan itu sama dengan kultus individu. Kultus individu itu dalam bahasa tauhid menuhankan manusia. Itu. Jadi kalau kita urutkan, menuhankan manusia, menyembah kepada selain Tuhan, itu turunannya adalah kultus individu dalam kultur, dalam budaya itu. Kemudian dalam bahasa anak-anak muda itu yang ngefan. Sahabat-sahabat sekalian, jadi dari menyembah kepada selain Tuhan turun kepada kultus individu, seperti apa? Mengkultuskan individu, menuhankan atau mendewakan manusia, mengeluk-elukan manusia. Nah, dalam bahasa yang anak-anak muda itu diubah menjadi ngefan. Seolah-olah kultus individu itu menjadi tidak ada, seolah-olah menyembah kepada selain Tuhan itu tidak ada, karena dikemas dalam bahasa ngefan. Yuk kita move on sahabat-sahabat sekalian. Mari kita jadi manusia-manusia terhormat, menjadi manusia-manusia yang berpikir merdeka, berpikir atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan Allah sebagai fan kita, jadikan Allah sebagai Tuhan kita, jadikan Allah sebagai kultus kita. Gak ada yang lain sahabat-sahabat sekalian. Capek kalau hidup begini sahabat-sahabat sekalian. Kalau ngefan kepada manusia itu capek sahabat-sahabat sekalian. Karena kita seperti mengontrol manusia ini harus seperti apa yang kita inginkan. Lalu ketika manusia itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu kan yang repot kita. Orang itu biasa-biasa saja. Nah, apakah Anda mau hidup dikendalikan oleh orang atau mau dikendalikan oleh Allah? Kalau Anda hidup dikendalikan orang, belum tentu Anda sejahtera. Tapi Anda kalau dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah berjanji akan mengantarkan Anda kepada kehidupan sejahtera, sahabat-sahabat sekalian. Ayo, akhiri sahabat-sahabat sekalian. Ngefan itu saya kira bukan cara untuk menjadi manusia berkualitas, tapi ngefan kepada manusia ini kita hanya merendahkan diri kita di hadapan manusia. Padahal manusia itu adalah tempatnya salah. Maka orang-orang yang ngefan kepada manusia sudah dapat dipastikan bahwa dia manusia-manusia berkualitas rendah. Dan manusia-manusia berkualitas tinggi itu
fan beratnya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat-sahabat sekalian, cara berpikir yang insya Allah benar menurut persepsi saya. Tapi kalau Anda tidak satu pemikiran, silahkan Anda cari cara berpikir yang lain. Tapi cara berpikir ini sudah saya kaji dari sumber yang benar, yaitu Al-Quran. Dan untuk membuktikannya, saya tidak bisa membuktikannya apakah apa yang saya omongkan benar atau tidak. Tapi saya punya harapan. Saya punya harapan bahwa apa yang saya lakukan benar, dan harapan itu tidak hanya untuk di dunia, tapi harapan saya sampai ke akhirat. Dan setelah kematian itu ada kehidupan, sahabat-sahabat sekalian. Ingat, setelah kematian itu ada kehidupan. Dan saya tidak mau setelah kematian itu saya akan hidup kembali dan hidup saya sengsara di sana. Maka cara berpikir yang benar, kita harus menembus batas setelah kematian. Jadi saya ajarkan sahabat-sahabat sekalian berpikir, bagaimana berpikir sehingga kebaikannya tembus sampai kehidupan setelah kematian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya sampaikan kepada Anda, kalau Anda ngefan kepada manusia, Anda mengkultuskan manusia, cara berpikir ini, mungkin Anda akan senang hidup di dunia, terpuaskan seluruh keinginan Anda, emosi Anda terpenuhi, kegembiraan Anda terpenuhi. Tapi setelah kematian belum tentu, karena Anda akan diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada fans Anda, karena Dia adalah Tuhan Anda yang Anda sembah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari perlakukan manusia secara wajar. Perlakukan manusia secara wajar sebagaimana diri Anda adalah manusia. Siapapun pangkatnya orang, namanya orang, dia adalah manusia yang memiliki kesalahan. Dan kita tidak boleh cenderung kepada manusia, berlebihan memperlakukan manusia, bahkan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini ya sedikit-sedikit ada membuka wawasan untuk Anda ya, sehingga dalam kehidupan di muka bumi ini yang penuh dengan informasi di berbagai media dan dimiliki oleh setiap orang, Anda tidak bingung gitu, mana yang harus diikuti, mana tidak. Saya kasih tahu, Anda ikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari kita ikuti channel ini. Saya akan ajari Anda cara berpikir yang benar, cara berpikir yang mensejahterakan, cara berpikir yang bisa membawa hidup Anda lebih damai, tetap optimis, tidak akan pernah putus asa, dan insya Allah setelah kematian Anda pun punya harapan untuk hidup lebih baik. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga sahabat-sahabat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilimpahkan rezeki setiap hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.